Jujur aja buat aku, jenis manusia yang paling menyebalkan adalah manusia minim literasi yang susah dikasih tahu. Sifat umum dari makhluk ini adalah kemampuan mereka untuk tidak peduli dengan saran orang lain dan merasa dirinya paling benar. Tentu saja sifat ini membuat mereka sulit belajar hal baru. Namun, menurut para ahli, alasan kenapa spesies ini masih belum punah dikarenakan kemampuan utama mereka dalam hal mengunyah makanan dan memperbanyak keturunan. Terbukti berkat kemampuan tersebut, mereka mampu melewati masa sulit ketika bumi dihantam meteor dan memusnahkan dinosaurus, serta menjaga agar DNA mereka tetap terwarisi. Berikut aku akan bawa kalian melihat ke salah satu keturunan dari komunitas manusia yang keras kepala ini. Halo Bun, hari ini aku mau nyiapin makanan. Kaget kan? Jumpscare barusan memang disengaja dan bukan kesalahan teknis. Tapi, biar aku perkenalkan dulu. Siapakah Ibuk yang barusan kalian lihat itu? Pemilik akun TikTok dengan nama Ibuk Uti. Meskipun pengikutnya belum terlalu banyak. Tapi, 5 video yang dia bikin semuanya viral. Viewsnya mencapai jutaan per video. Kontennya sebenarnya simpel, masak-masakan. Jadi isi kontennya, tips menyiapkan sarapan pagi buat anak. Nugget sama kentang. Udah kayak orang bule dia. Nugget sudah matang, saatnya plating. 3 biji nugget, tak lupa dia kasih kentang goreng. Pakai komplit dia nih, kenyang dah. Bentar, asal kalian tahu, meskipun pakai suara Mbak Google, aku sebenarnya cowok dewasa. Makanku banyak, tapi ini porsi macam apaan? Nasi sepiring penuh, 3 biji nugget ukuran sedang, ditambah lagi kentang goreng. Dan ini menu sarapan. Nasi isinya karbohidrat, nugget isinya karbo, kentang juga karbohidrat. Ibu Putih bilang ini menu paket komplit. Buat aku ini menu paket kuliparit. Karbo semua, bikin kenyang doang tapi nggak ada manfaatnya. Dan tahukah kalian ini menu sarapan spesial untuk siapa? Anaknya yang masih kecil, ngeliat seragamnya masih SD lo itu. Lagi di masa emas pertumbuhan, tapi dibikinin sarapan triple karbo. Hah? Anak sekecil itu berkelahi dengan karbo. Ya, ini tabung aja. Tadi kan udah makan banyak. Biar aku selesain lagu tadi. Anak sekecil itu berkelahi dengan karbo. Demi satu tabungan yang kerap ganggu tidurmu. Video ini telah ditonton sebanyak hampir 5 juta kali, tapi sayangnya netizen gak suka. Mari kita lihat komenan videonya. Ketika ada yang komplain porsi sarapan, Ibu Putih dengan bangga bilang, "Biar kuat di sekolah Bun." Entahlah, tapi sepertinya sekolahan si adik lingkungannya keras, sampai harus dikasih makan porsi tukang kayak gini. Mungkin adeknya satu sekolahan sama Genji. Jadi kudu bersiap-siap sebelum perang. Ada juga netizen yang komen dengan nada sarkas, lalu nyaranin bikin mie goreng pakai nasi, yang mana dua-duanya karbohidrat, tapi jawaban Ibu Putih. Sepertinya, Ibu Putih kebal terhadap sindiran ya. Sindiran hanya angin lalu buat beliau. Lalu akhirnya ada juga netizen nekat mengkonfrontasi Ibu Putih secara langsung. Dia menanyakan bul mana yang sarapan pakai full karbohidrat, lalu Ibu Putih menjawab, "Norak." Simpel, tegas, padat dan terukur. Jangan macam-macam kalian dengan Ibu Putih, wahai orang-orang norak. Sekarang, mari kita lihat video kedua. Mungkin saja kali ini Ibu Putih memberikan tips yang bermanfaat. Makan dulu. Oke, menu sarapan hari ini, roti yang dikasih susu kental manis. Tapi kok malah dicuekin rotinya sama si adik? Kan ini kesukaan dedek. Bun, susunya kurang. Ternyata adeknya pengen minta tambah susu kental manis lagi toh. Ini mah bukan ditambah namanya, tapi disiram. Kebanyakan Ibu Putih. Oke, aku paham. Kalau sarapan kemarin full karbo, hari ini full gula, bener-bener total full gula. Disinilah pentingnya literasi. Pertama, susu kental manis dibuat dengan menambahkan banyak gula, lalu dipanaskan sampai bentuknya kental.
Tapi proses pemanasan ini bikin kandungan gizinya menguap dan susu kental manis bukan pengganti susu formula. Jadi gampangnya, ini gula, ini juga gula, dan ini apalagi kalau bukan gula. Lihatlah betapa manisnya sebuah kebodohan, dan ini menu yang diberikan kepada anak dalam masa tumbuh kembang. Parahnya, di video yang tadi, si Didik diberikan 3 gelas susu kental manis. Cara Ibu Uti ini bikin susu, udahlah pakai susu kental manis, ditambahin gula 2 sendok, lalu 3 gelas susu artinya 6 sendok gula. Dan ini baru sarapan pagi lo ya. Padahal batas konsumsi gula per hari itu di 4 sendok makan. Tapi ini cuma di 1 waktu makan aja udah 6 sendok gula pasir. Kalau kalian jadi orang tua, apa kalian mau anak kalian terkena obesitas, diabetes, kolesterol, gangguan ginjal dan penyakit lain? Dan inilah resiko penyakit yang bakal menghantui si adik, semua tentu saja berkat kebodohan orang tuanya. Satu lagi, karena kandungan gulanya yang tinggi, susu kental manis tidak boleh diseduh. Penggunaan susu kental manis hanya untuk topping atau tambahan, ini ahli gizi yang ngomong lo ya. Dan kayak gini respon Ibu Uti. Seperti inilah manusia menyebalkan itu, minim literasi tapi susah dikasih tahu. Padahal dikasih info yang benar, tapi malah ngajakin debat. Yang memperburuk keadaan ini semua adalah penyakit sosial kronis yang diidap Ibu Uti. Yaitu pura-pura pintar untuk menutupi kebodohan diri sendiri. Orang kayak gini layak untuk ditertawakan. Aku cuma berharap adiknya baik-baik aja. Karena dialah yang paling dirugikan atas minimnya literasi orang tua. Udah dulu videonya, salam konsumen full karbo dan maniak gula, semoga cepat sembuh dan cepat sadar. Makasih udah nonton, dadah.